Teman-teman sekalian, salam jumpa. Seperti dalam beberapa video sebelumnya yang sudah dipublikasikan, pekan lalu saya berada di Momere, Kabupaten Sika, Pulau Flores, bersama relawan KKI di sana, di salah satu puskesmas bersama perawat. Kita kunjungi beberapa penderita gangguan jiwa. Dan salah satunya yang kita kunjungi adalah seorang bapak yang terpasung, pasung dua kaki, sudah lama sekali terjadi pemasungan itu. Dia dipasung di belakang rumah, agak jauh ya, di belakang rumah di sebuah pondok. Seingat saya, pondok itu dua sisinya ada dinding, dua sisi lainnya tidak ada dinding. Menurut cerita perawat, dan cerita itu diinformasikan oleh keluarga bahwa saudara kita ini, bapak ini, tidak mau minum obat. Dulu kata mereka pernah minum obat tapi tidak terlalu rutin, lalu putus obat, dan sudah bertahun-tahun ini putus obat dan keluarga juga tidak mengurusnya. Kita coba kunjunglah dia, membujuk dia, maksudnya untuk dia kembali minum obat. Untuk saya, pengalaman juga teman-teman relawan, banyak sekali penderita gangguan jiwa yang tidak mau minum obat. Kenapa? Selain karena merasa diri tidak sakit, itu juga dia menderita salah satu jenis gangguan jiwa, misalnya waham, kecurigaan, misalnya makanan yang kita berikan dia curiga itu racun, air yang kita berikan dia curigai itu juga racun. Dia hanya percaya pada satu dua orang dalam rumah atau dalam kampung, tapi tentu tidak percaya sepenuhnya. Dalam kunjungan itu, saudara kita itu cukup ramah dengan keluarga, dengan relawan, dengan warga yang sama-sama mendekat ke pondok itu. Saya paling belakang ya, ambil video sedikit dari belakang proses perjalanan menuju pondok itu. Biasanya yang kita lakukan terhadap saudara-saudari kita yang sulit atau tidak mau minum obat, sekalipun tidak semuanya katakan sukses kita bujuk, tapi ada sekian banyak yang kurang lebih lah dalam tanda kutip sukses kita bujuk untuk supaya dia segera memulai terapi medik atau minum obat. Dan ketika berbicara dengan saudara kita itu, justru yang dia keluhkan pertama adalah badannya sakit. Dan dalam memulai membujuk seorang pasien, orang dan gangguan jiwa seperti itu, yang menderita seperti itu, justru yang kita cari adalah keluhan tentang sakit di dalam tubuhnya atau di dalam dirinya. Dia mengeluh sakit badan pada beberapa titik pada tubuhnya. Lalu kita bicara tentang vitamin. Ya, singkatnya adalah dia mau minum obat. Memang kesulitan salah satunya adalah ketika seorang pasien seperti itu, seturut diagnosisnya, dia mesti minum obat tertentu yang dimana obat itu tidak bisa diperoleh di puskesmas. Maka ya kita mesti minta puskesmas untuk berikan resep kepada keluarga atau kepada relawan, atau perawat itu sendiri bisa bantu untuk beli di apotek. Ya, terhadap pasien ini, karena keadaan ekonomi keluarganya menurut saya kurang mampu, maka kita bantu untuk pembelian obat itu, biayanya. Dan relawan atau ya setahu saya relawan itu suami dari perawat, ya rela untuk ke Momere membeli obat itu. Kita berharap proses pemulihan untuk dia berjalan dengan baik dan lancar dalam hari-hari ke depan, dalam waktu-waktu ke depan, agar dia tidak lagi terus berada dalam kayu pasungan. Selain tentang obat, bujuk minum obat saat itu, kita juga minta dia supaya kita izinkan kita untuk menggunting rambutnya. Dan sukses dia berikan
ya persilahkan kita untuk menggunting rambutnya, dan karena saat itu air belum cukup untuk kita pakai memandikan dia, maka kita minta anaknya untuk memandikan dia, dan juga kita titipkan sebuah kaos untuk dia. Setidaknya dengan cara-cara seperti ini adalah setidaknya ya, dalam tanda kutip, contoh untuk keluarga lakukan ke depan. Misalnya bujuk soal minum obat, caranya seperti itu. Jika dia tidak lagi mau minum obat, demikian juga soal perawatan diri. Di setiap kabupaten sekarang ya masih sekian banyak orang dengan gangguan jiwa yang hidup dalam pasungan, dan ada beberapa yang tidak konsumsi obat karena menderita paham kecurigaan, tidak mau minum obat, dan lain-lain. Dan ini kesulitan, tantangan buat para perawat dan juga keluarga untuk sebuah kabupaten itu bebas pasung, atau untuk sebuah wilayah puskesmas itu bebas pasung, kecuali pemerintah menyediakan rumah singgah, pemerintah menyediakan ruang rawat inap jiwa di rumah sakit, sehingga mereka bisa mendapat perawatan yang intensif ya. Secara sukarela bersama para perawat kita terus berjuanglah untuk bebas pasung seperti ini, sambil menunggu seorang pemerintah daerah membuat terobosan untuk meningkatkan atau membangun layanan kesehatan jiwa yang baik di wilayahnya masing-masing. Sekian teman-teman, salam sehat jiwa, salam belum kalah.